Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhi burhanu al-mabsuti al-mabsuti wujudihi karamu wa ihsanu. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'aqd wa tanfarij bihil kurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Amma ba'du, yang kami hormati wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau matta'an Allah bituli hayatih, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, thayyiban, mubarakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dalam kajian tafsir kali ini kita akan membahas secara khusus 3 ayat dalam 3 surat yang berbeda mengenai pakaian dalam Islam. Pada tahun ke-5 Hijriah, artinya saat itu Nabi Muhammad berusia 58 tahun. Ya, tahun ke-5 Hijriah. Ya, usia Nabi 58 tahun. Tahu dari mana? Karena waktu Nabi hijrah usia Nabi 53 tahun. Di tahun ke-5 Hijriah turun ayat tentang hijab. Artinya sahabat-sahabat wanita sebelum tahun ke-5 Hijriah itu ada beberapa yang rambutnya terlihat, ada yang beberapa wajahnya terlihat, ya, ada beberapa yang lehernya terlihat, pakaiannya sudah rapih, ya, tapi rambut masih terlihat. Jadi pakai jilbabnya itu gaya jilbab, rambut masih terlihat. Maka turunlah perintah tentang hijab. Sebelum kita bahas tafsir mengenai ayatnya, mari kita simak penjelasan emang apa sih kriteria pakaian muslim. Dikatakan ada 6 kriteria pakaian muslim. Nomor 1 adalah menutup aurat. Pakaian muslim harus menutup aurat. Dalam kajian fikih praktis bab sholat, guru kami Buya Yahya, dalam bab syarat-syarat sholat yang ada 8, salah satu syaratnya adalah menutup aurat. Aurat itu hadirin hadirat ada 3, mari kita belajar malam hari ini. 1, aurat di dalam sholat. 2, aurat nazar, di mana kita harus menundukkan pandangan mata kita, tidak boleh melihat aurat orang lain. Itu namanya aurat nazar, kita harus menundukkan pandangan. 3, namanya aurat sitir. Apa aurat sitir? Aurat yang wajib ditutup, sehingga nanti kita harus pakai pakaian yang sesuai aturan, sesuai kriteria pakaian muslim. Jadi beda, aurat di sholat beda, aurat yang nggak boleh kita lihat beda, bahasanya cuci mata gitu ya. Yang 3, aurat yang harus kita tutup. Jadi ada aurat fis shalah, aurat nazar, ada aurat sitir. Kita bahas yang pertama, aurat sholat. Jadi gampangnya begini hadirin hadirat, aurat sholat, aurat nazar, aurat sitir masing-masing dibagi 2, laki perempuan. Tuh, gampangnya begitu. Jadi nanti ada 6 poin pembahasan. Aurat salat laki perempuan dibagi 2. Aurat salat yang laki masing-masing laki dan perempuan dibagi 2. Budak merdeka. Nah, emang agak ribet deh, nggak apa-apa deh. Dah paham nggak paham, yang penting dijelaskan. Aurat di dalam sholat dibagi 2, laki perempuan. Masing-masing laki dan perempuan dibagi 2. Budak merdeka, budak merdeka. Kita bahas yang pertama, aurat laki-laki budak di dalam sholat adalah aurat jenis nomor 1. Jadi nanti Habib bagi menjadi 4. Aurat nomor 1, pusar sampai lutut.
Aurat nomor 2, pusar sampai lutut jika tidak takut fitnah. Ada tambahannya. Nomor 3, seluruh badan kecuali wajah dan pergelangan tangan. Pergelangan tangan berarti telapak dan punggungnya. Nih, pergelangan tangan. Ya. Keempat adalah seluruh badan tanpa terkecuali. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, auratnya laki-laki budak di dalam sholat itu nomor 1. Apa? Pusar sampai lutut. Begitu juga auratnya laki-laki merdeka di dalam sholat kita ini, Pak, adalah pusar sampai lutut. Jadi kalau bapak sholat cuma pakai sarung, ya Pak ya, yang nutupin antara pusar sampai lutut, maka sholatnya sah. Cuma dalam itu fikihnya sah. Menurut adab akhlak sopan santun ya kurang pantas mau ngadep Allah kok begitu. Tapi sah menurut para ulama fikih. Nah, sekarang aurat perempuan yang budak di dalam sholat juga sama, nomor 1. Budak perempuan, sekarang udah nggak ada budak Pak, ini cuma pembahasan fikih. Maka aurat budak perempuan di dalam sholat juga nomor 1, antara pusar dan lutut. Ya, ini aurat sholat loh ya. Artinya tidak ada laki-laki bukan mahram warawiri di situ. Ini budak perempuan gambarannya sholat di rumah tuannya, yang halal melihat dia, yang halal hubungan badan dengan dia, atau dia sholat sendirian di dalam kamarnya. Maka sholatnya sah seandainya dia sholat dari pusar sampai lutut. Yang terakhir, keempat adalah aurat perempuan merdeka di dalam sholat. Nah, auratnya ibu-ibu yang hadir sekarang. Auratnya adalah nomor 3, seluruh badan kecuali wajah dan pergelangan tangan. Ya, jadi mukena ibu tuh Bu, kalau ibu mukenanya potongan tengah, kalau ibu pas takbir kok bagian lengannya terlihat, maka ketika Allahu Akbar nampak tidak sah sholatnya. Ya, atau ibu ketika sujud telapak kaki kelihatan, jempolnya kelihatan, tidak sah sholatnya. Karena aurat wanita merdeka di dalam sholat adalah aurat jenis nomor 3 di dalam sholat, yaitu seluruh badan kecuali wajah dan pergelangan tangan. Artinya ibu, jangan lupa kalau sholat pakai ciput. Ibu-ibu pada pakai ciput nggak nih? Harus pakai. Karena yang tidak menjadi sempurna kecuali dengan ciput, maka ciput hukumnya jadi wajib. Kenapa Bu? Mukena ibu tipis. Kalau rambut ibu itu keluar dari sela-sela bahan, ya, lancip tuh. Rambutnya keluar-keluar, tidak sah sholatnya. Atau keluar dari pinggir, tidak sah sholatnya. Mungkin mukenanya longgar gitu Pak. Tidak sah sholatnya. Berapa banyak para syarifah hubabah kita habis sholat salam melihat kaca, rambutnya keluar, rambutnya itu keluar-keluar begitu, diulang sholatnya. Makanya pilihannya 2, ciputnya ima di dalam, namanya ciput, atau ciputnya di luar, artinya habis pakai mukena, ibu pakai lagi jilbab, dibuntel. Lihat para ustadzah, para syarifah, para hubabah, kalau sholat habis pakai mukena, dia pakai lagi jilbab. Kenapa? Mukenanya tipis, Beb. Nanti rambutnya pada keluar, bahaya. Salat saya bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting, Bu. Tuh rambut jangan sampai keluar-keluar. Ya namanya nggak sengaja ya, Bu ya. Tapi kan kalau nggak sengaja ketahuan habis sholat, wajib diulang sholatnya. Nah, telapak tangan adalah pergelangan. Artinya tidak haruslah punggung itu ketutup. Jadi kalau punggungnya kebuka, aman. Tidak apa-apa. Ya. Selanjutnya, aurat nadhar. Aurat nadhar adalah aurat yang tidak boleh kita lihat. Bahasanya nggak ada tuh umat Islam. Gimana bulan puasa nunggu sore dia pada ngabuburit. Ngapain sih ngabuburit? Cuci mata, batal puasanya. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa tidak ada dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Malah harus jaga pandangan mata. Nah, laki tidak boleh melihat sekujur tubuhnya perempuan. Walaupun wanita-wanita di hadapan kita ini, para ibu-ibu, milih pendapat Imam Romli. Kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi bapak ngelihat mukanya ibu sekarang ini,
tidak boleh haram. Kebalikannya juga, ibu-ibu tidak boleh melihat sekujur tubuhnya laki-laki dari ujung sampai ujung kaki, tidak boleh. Ya, menikmati, ya, lama melihat tidak boleh. Jadi laki dilarang lihat perempuan, ya perempuan dilarang lihatlah laki, ya. Itu kecuali di dua keadaan. Satu hajat. Hajat nih contohnya banyak. Ya kayak kita begini lagi kajian, nggak apa-apa. Ya. Habib diundang kajian ibu-ibu, bagusnya Habib tausiah sambil mejem, bagus. Tapi kalau mau melek boleh, boleh karena hajat, ada kegiatan belajar mengajar atau dalam jual beli. Ya. Yang dagangnya ibu-ibu, dagang daging. Yang belinya konsumen, laki-laki, boleh memandang secukupnya kebutuhan. KBM, kegiatan belajar mengajar, jual beli, musyawarah, boleh. Ya, atau ada hajat tertentu. Darurat. Kayak apa darurat? Ibu-ibu ada luka saraf di paha misalnya. Di Cirebon tidak ada dokter saraf kecuali laki-laki. Maka dokter sarafnya ingin lihat pahanya ibu, maka diperbolehkan oleh syariat Islam. Ya, karena bahasanya darurat, maka boleh ibu-ibu saat itu setelah diketahui mahramnya, laki-laki yang menemani daripada suami atau keluarganya yang laki-laki, maka boleh melihat pahanya aja. Lihat betis nggak boleh. Ya, lihat jempol nggak boleh. Kenapa? Yang sakit paha. Jelas ya Pak ya? Itu kalau ibu udah darurat, artinya kalau anak kita yang baru hamil itu pengen USG, ya, atau pengen lahir, kalau bisa dokter kandungannya cari yang perempuan. Lihat, Habib seneng deh kalau warga Cirebon ini seneng. Kenapa? Kalau USG dokternya perempuan tuh rame begitu. Ya. Mau dia soleha, yang nggak soleha aja milihnya pasti dokter perempuan. Yang non muslim juga milihnya dokter perempuan karena fitrah manusia. Ya. Seorang suami pengen menjaga istrinya, kan begitu. Nah, maka itu luar biasa. Jadi kalau hajat atau darurat diperbolehkan secukupnya. Aurat sitir adalah aurat yang wajib kita tutup. Nah, nih bapak-bapak yang hadir, wajibnya nutupnya yang mana nih badannya? Ibu-ibu juga yang mana? Oh, tergantung situasi dan kondisi. Dibagi dua, aurat sitir ada untuk laki, ada untuk perempuan. Masing-masing dibagi dua. Laki di hadapan laki, laki di hadapan perempuan. Perempuan di hadapan laki, perempuan di hadapan perempuan. Nah, emang agak ribet ini. Harusnya ada infokusnya nih, biar lebih keren. Ya nggak? Aurat yang wajib ditutup oleh laki-laki di hadapan laki-laki lainnya adalah aurat nomor 1 dari pusar sampai lutut. Jadi kita nih Pak, sesama kita, yang wajib ditutup pusar sampai lutut. Bapak ngeliat paha laki-laki remaja, tidak boleh. Karena aurat. Ya. Kemudian yang kedua, aurat laki-laki yang wajib ditutup di hadapan perempuan. Ini umum, mau mahram bukan mahram, mau muslim bukan muslim, pokoknya laki-laki di hadapan perempuan, bapak di hadapan ibu-ibu, bapak harus nutup yang mana? Sama, nomor 1, auratnya pusar sampai lutut. Adapun aurat perempuan yang dibagi dua di hadapan laki-laki atau di hadapan perempuan, dilihat. Jika aurat perempuan, aurat ibu-ibu di hadapan laki-laki, nih bapak-bapak di depan, dilihat laki-lakinya mahram apa bukan mahram, keluarga apa bukan keluarga, gampangnya gitu deh. Maka kalau di depan keluarga deh, kalau di depan suami istri tidak ada aurat. Sekujur tubuh suami boleh dipandang istri, sekujur tubuh istri boleh dipandang suami. Tidak ada aurat laki bini. Ya. Laki bini itu suami istri maksudnya. Kemudian kalau dia keluarga, maka auratnya jenis nomor 2. Ibu di hadapan anak. Ibu, apa yang harus ditutup oleh ibu? Dia hadapan putra ibu adalah aurat nomor 2. Pusar sampai lutut jika tidak takut fitnah. Jadi kalau tidak takut fitnah, ibu sarungan aja Bu, depan putra ibu boleh.
Tapi kalau takut fitnah, albi'ah mukhifah. Kata para ulama bahasa Arab apa? Albi'ah mukhifah. Albi'ah itu lingkungan mukhifah, menakutkan. Ya, daripada mengundang fitnah, mending ibu tutup bagian dada ibu. Mohon maaf, majelis mulia ilmu harus disampaikan. Selanjutnya, aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Orang lain, nih kayak ibu-ibu sekarang yang hadir di Masjid Al-Ikhlas, di hadapan bapak-bapak di kajian depan ini. Apa yang harus ibu tutup? Ada dua pendapat. Satu pendapat Imam Ibnu Hajar yang dipakai di negara seperti India, Muslim India, Yaman, Arab Saudi adalah sekujur tubuh tanpa terkecuali ibu wajib pakai cadar. Ini menurut Imam Ibnu Hajar, pendapatnya agak kuat. Ya, dipakai biasanya di negara Saudi, Yaman, India. Adapun pendapat Imam Romli yang dipakai oleh kebanyakan wanita di Indonesia dan juga di Mesir adalah aurat nomor 3. Apa? Dari seluruh badan kecuali wajah dan pergelangan tangan. Nah, ibu-ibu yang hadir sekarang, wajahnya terlihat, tangannya terlihat, pergelangan tangannya terlihat, itu tidak apa-apa oleh bapak-bapak. Yang penting ibu udah nutup aurat ibu, ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Sekarang aurat ibu-ibu perempuan di hadapan ibu-ibu lainnya dilihat. Wanita yang ada di hadapan ibu itu muslimah apa kafirah? Kalau muslimah, maka aurat ibu adalah pusar sampai lutut, sesama muslimah. Tapi kalau kafirah, maka aurat nomor 3, seluruh badan kecuali wajah dan pergelangan tangan. Jadi ibu di depan. Teman ibu yang non-Islam, maka ibu wajib tetap pakai jilbab. Mudah-mudahan dapat difahami. Jadi kriteria pakaian muslim nomor 1 adalah menutup aurat. Nomor 2, kriteria pakaian muslim adalah menutup warna kulit. Artinya bahannya nggak boleh transparan. Bapak-bapak kalau pakai sarung yang udah agak lama, kok bapak berdiri di depan pintu pagi-pagi, cahaya matahari nyorot dari sebelah sana, maka kelihatan tuh, ya, apa? Warna kulitnya, bayangannya, maka tidak boleh. Terlalu tipis nggak boleh. Kenapa? Transparan masuk kategorinya. Bahkan kalau bahannya dari plastik bening lebih parah lagi. Ya. Yang ketiga adalah bahan tidak ketat. Kriteria pakaian muslim tidak boleh ketat. Harus longgar. Makanya lihat tuh daster ibu-ibu longgar yang dari Pekalongan ya Bu ya. Bapak-bapak pakai sarung longgar. Ya. Nggak boleh pakai celana ketat yang dari kaos tuh Bu. Yang harusnya legging buat daleman, luarnya pakai lagi baju hitam atau baju daster, ibu pakai legging aja keluar. Jadi ngejiplak, bentuknya kelihatan, maka itu orang tidak nutup aurat. Itu bukan pakaian muslim. Pakaian muslim harus menutupi bukan hanya warna kulit, tapi juga bentuk badan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu nih Habib ada catatan. Ibu-ibu kalau pakai jilbab yang kaos, kok ibu jalan mau siang, mau sore, mau pagi ke tukang sayur atau ke warung, ibu jalan, angin lagi kenceng, maka jangan ibu biarkan bagian, mohon maaf, bagian depan dada ibu. Ibu harus masukkan tangan ibu ke dalam jilbab kaos tadi, agak majuin. Jadi kalau kena terpaan angin, aman, tidak ngejiplak. Berapa banyak wanita tidak paham, sehingga waktu jalan kena terpaan angin, dia berbentuk. Ya, mohon maaf, majelis mulia ilmu harus sampaikan, maka ini seakan-akan terbuka auratnya. Jadi ibu harus masukin tangan ibu begini, terus agak dimajuin begitu. Itu santri-santri kita banyak kalau jalan begitu. Ya, diajari begitu sehingga kena angin aman, tidak kelihatan bentuknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini yang menyebabkan Siti Fatimah Az-Zahra 6 bulan setelah Nabi wafat menginginkan keranda yang dipesan untuk kematian beliau. Walaupun para wanita di zaman Nabi dikuburkan di malam hari, ya, dikuburkan di malam hari agar tidak nampak daripada bentuk
Badannya juga ditambahkan keranda. Jadi keranda itu ada untuk para wanita. Kenapa? Biar bentuknya tidak kelihatan ketika dibawa begitu ya. Maka para keluarga yang kalau pasiennya meninggal di rumah sakit harus dijaga. Karena kadang ada beberapa pengurus kesehatan yang tidak memperhatikan urusan aurat. Sehingga ibu kita, istri kita yang meninggal di rumah sakit itu kadang terbuka saja auratnya. Ya kita capek-capek jaga, ini tidak terjaga ya. Mungkin bisa nanti diperhatikan. Kriteria pakaian muslim yang keempat, singkat saja, adalah tidak mewah. Zaman dulu tuh mewah tuh adalah bahan 2 kali lipat daripada semestinya. Seperti pakaian raja, yang jubah bulunya itu nyesot-nyesot begitu. Ya, bahan 2 kali lipat daripada semestinya. Maka ini terlalu mewah. Atau pakaian pengantin bu, yang rumbai belakangnya terlalu panjang, ini terlalu mewah. Tapi mewah zaman sekarang yang juga dilarang adalah bahannya sedikit, cuma mereknya mahal. Jadi orang tuh beli baju bukan beli bahan, orang beli baju beli merek, beli gengsinya. Maka ini juga haram karena masuk kategori terlalu mewah. Kriteria pakaian muslim harus sederhana, tidak boleh terlalu mewah. Yang kelima, pakaian muslim harus tidak menyerupai pakaian kafir. Artinya, kalau ada bapak-bapak pakai kain warna orange, ya, terus dipakai kayak kain ihram, ya, rambut dicukur botak begitu, terus pakai tasbih gede-gede kayak biksu, bapak masuk masjid Al-Ikhlas, tidak boleh. Kenapa? Menyerupai pakaian non-muslim, tidak boleh. Atau ibu-ibu nggak paham nih, beli di online kerudung kayaknya bagus deh, luarnya biru dongker, dalamnya putihnya ciput. Ternyata itu kerudung biarawati yang di gereja-gereja, ibu pakai buat pengajian, haram, tidak boleh. Untuk ibu-ibu yang jelas buka aurat dan menyerupai pakaian non-muslim, maka hal itu juga dilarang. Ya, jadi kalau ada beberapa ciri seperti peci bapak yang terlalu kecil di atas, kayak pecinya pendeta Yahudi, itu juga tidak boleh. Ini beberapa contoh saja. Kemudian yang keenam terakhir dalam pembahasan kita adalah pakaian tidak boleh menyerupai lawan jenis. Bapak tidak boleh pakai daster, Pak, ya. Ibu-ibu tidak boleh yang pakaian laki-lakinya. Tidak boleh terlalu laki. Ya, laki terlalu perempuan tidak boleh. Ya, dilarang menyerupai pakaian lawan jenis. Oleh karena itu bapak-bapak haram pakai emas, Pak. Nggak boleh pakai emas. Tuh, Habib lihat anak muda kita banyak. Ya, dipikir buat tabungan emas. Sama laki-lakinya, remaja kita yang laki-laki sampai dipakai di leher. Keren. Ya, punya dana gitu ya. Punya tabungan. Nggak boleh. Laki-laki nggak boleh pakai emas. Dilarang oleh Nabi liluyunatihi. Karena lembutnya sifat emas. Karena emas itu berkaitan dengan perempuan. Bukan hanya emas, al-harir, sutra juga haram. Beb, ini ada satu merek sarung. Katanya setengahnya sutra, setengahnya kain. Boleh. Oh, kalau setengah-setengah gitu boleh. Yang nggak boleh 100% sutra. Ya. Kalau setengah-setengah dengan kain, campur begitu maka boleh. Yang 100% sutra, yang liluyunatihi itu tidak diperbolehkan kecuali darurat, seperti seseorang yang menggunakan peci dari sutra agar kutu-kutu itu tidak bisa berjalan di atas rambutnya, itu darurat diperbolehkan ya. Selain itu sutra dan emas haram bagi seorang laki-laki dan boleh bagi seorang wanita. Maka inilah 3 ayat mengenai syariat pakaian yang Allah turunkan pada tahun ke-5 Hijriah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi Muhammad, kata Allah, Qul, katakanlah olehmu, li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan putri kandungmu, wa nisa'il mu'minina, dan wanita-wanita mukminah, yudnina, agar supaya mereka menutup
alaihinna, dari bagian atas mereka, min jalabibihinna, daripada jilbab-jilbab dan hijab-hijab mereka. Artinya pakai jilbab yang benar dipeseni. Karena zaman jahiliyah itu sebelum tahun ke-5 Hijriah ayat hijab belum turun, para wanita pakai tudung, cuma rambut bagian depan kelihatan. Ini zaman jahiliyah, leher kelihatan, ya. Maka hal itu dilarang. Artinya yudnina alaihinna min jalabibihinna, jilbabnya itu yang nutupi leher, nutupi dada, sehingga jilbabnya masuk kategori yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai syariat pakaian, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya. Wala yubdina zinatahunna. Para wanita, jangan kalian menampakkan perhiasan kalian. Artinya perhiasan jangan dipakai. Illa, kecuali, berarti boleh dipakai ma dhahara minha, perhiasan yang sifatnya nampak. Maka hukum perhiasan bagi wanita dibagi dua. Ada perhiasan dalam, ada perhiasan luar. Perhiasan dalam tidak boleh dinampakkan. Perhiasan yang sifatnya luar boleh dinampakkan. Perhiasan dalam contohnya apa? Kalung. Ya, kalung nggak boleh dinampakkan. Apalagi yang tidak boleh dinampakkan? Anting. Nah, ini perhiasan dalam, tidak boleh dinampakkan. Gimana ada remaja putri kita pakai jilbab, ujung telinga tempat gantungan antingnya keluar ujung telinganya. Badannya di sorga, ujung telinganya di neraka, kan begitu. Maka ini bukan kriteria pakaian muslim. Anting tidak boleh dinampakkan. Ya, kadang nekat anting harus nampak, ya dia cantolin dia di jilbab dia, terserah. Kemudian apalagi masuk kategori bagian dalam, tiara yang di kepala, ya, yang di atas rambut. Itu kalau mau dipakai di dalam istana atau di dalam rumah orang kaya yang besar, pakai tiara hiasan rambut boleh. Tapi kalau udah keluar harus ditutup dengan jilbab. Nah, adapun perhiasan bagian luar yang boleh nampak adalah cincin, gelang. Oh, tadi belum disebut gelang kaki itu. Perhiasan dalam nggak boleh nampak, gelang kaki. Henna yang di tangan boleh nampak, henna yang di kaki harus tidak boleh nampak. Tadi Habib lupa ngingetin, ibu wajib pakai kaos kaki. Ngajinya udah tiap minggu berapa kali masih belum beli kaos kaki, ya. Anjuran membeli kaos kaki, itu wajib kaos kaki. Perempuan tadi udah dijelaskan dalam aurat sitir seluruh badan. Ya, pendapat Imam bin Hajar atau pendapat Imam Romli seluruh badan kecuali wajah dan pergelangan tangan. Maka kaki wajib ditutup di dalam sholat, di luar sholat. Ya, kecuali boleh nggak pakai kaos kaki. Siapa? Wanita-wanita yang pekerjaannya di tempat-tempat yang tidak memungkinkan pakai kaos kaki. Contoh, masa wanita muslimah kerjaannya nanam padi di sawah pakai kaos kaki? Kata para ulama boleh nggak pakai kaos kaki. Atau wanita muslimah yang kerjanya di pasar, boleh nggak pakai kaos kaki. Pokoknya tempat-tempat yang pakai kaos kaki itu nggak cocok, boleh nggak pakai. Ya, seperti ngambil ikan di laut, nelayan, boleh. Ya. Tapi biasanya gantinya pakai sepatu bot kalau wanita muslimah yang mukminah yang cerdas begitu. Lama dhahara minha, kecuali perhiasan nampak. Ya. Termasuk perhiasan nampak adalah ini, sibak yang di bawah mata, ini perhiasan nampak. Ya. Dandan boleh nggak, Bib? Wanita dandan. Wanita, kata guru kami Buya Yahya dalam kajian fikih praktisnya, wanita dandan hanya untuk 3 orang. 1 untuk dirinya dan keluarganya, 2 untuk teman-teman wanitanya, 3 untuk suaminya. Udah, buat 3 orang itu aja dandan. Ibu mau hadir acara kondangan, 1 gedung pernikahan perempuan semua, ya ibu dandan boleh, karena buat teman-teman ibu. Ya, atau ibu dandan di rumah boleh.
Tapi masa mau ketemu laki-laki bukan mahram ibu dandan? Tidak boleh. Wanita dandan hanya untuk 3 orang. Bahkan aroma wangi semerbak yang tercium oleh laki-laki yang bukan mahram dari seorang wanita, hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Wal yadribna, dan hendaknya mereka para wanita menutup kudungnya, menutup bihumurihinna, dengan khimar-khimarnya. Khimar ini jilbab, hijab, khimar sama. Ya, penutup jilbab. Ala juyubihinna, sampai ke leher dan dadanya. Artinya jilbabnya agak panjang. Ya, kurang cocok kalau jilbab yang dibuntel-buntel ke leher, tapi bagian dadanya itu berbentuk, ya, sehingga tidak menutup aurat. Fungsinya jilbab diantaranya menutup bagian yang berbentuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan satu ayat lainnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kamu semua meminta kepada mereka istri-istri Rasulullah sesuatu benda, maka tanyalah kepada mereka itu dari belakang tabir. Walaupun ya boleh ya memandang secukupnya ketika ada hajat atau darurat, seperti dalam urusan meminta sesuatu, tapi khusus bagi istri-istri Nabi, wanita-wanita solehah, ustazah-ustazah di pondok pesantren, bagi para santri lelakinya, kalau mau ketemu minta satu urusan, bagusnya nih, si santri laki ngadep sana, si ustazahnya ngadep sana, ngobrol belakang-belakangan. Barangkali nanti ada urusan sama bapak-bapak, biar ibu ngadep sana, ngobrol deh. Ya, biar bapaknya sadar, biar bapaknya juga ngadep sana, begitu. Bahkan suara seorang wanita harusnya lebih dibesarkan, sehingga bukan jadi suara wanita yang kemenyek, tapi suara wanita yang wibawa. Gimana sama suami judes, sama bapak-bapak masjid tidak judes, kan kebalik begini ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, hukum menggunakan cincin perak bagi laki-laki, ya, hukumnya diperbolehkan dengan kadar 1 mithqal, ya, bahasa kita mah secukupnya. Pakai cincin dari perak boleh, dari emas haram, ya, menyerupai lawan jenis. Dari perak boleh selama kadarnya sedikit, bahasanya 1 mithqal itu begitu, ya. Adapun syiar-syiar orang fasik juga nanti dijelaskan di sini, ya, belum ya. Jadi kriteria pakaian muslim tadi adalah tidak menyerupai pakaian kafir dan lawan jenis, termasuk tidak menyerupai pakaian fasik. Ya. Para lelaki, ya, yang, mohon maaf majelis mulia ilmu harus sampaikan, menyukai sesama jenis, dia mempunyai tanda khusus. Jika dia perannya sebagai laki-laki, maka antingnya, kalau tidak salah, sebelah kanan. Jika perannya sebagai perempuan, maka antingnya sebelah kiri. Dan itu viral di mana-mana di kalangan anak muda. Maka memakai anting bagi laki-laki haram, karena menyerupai kebiasaan kelompok fasik, kelompok pendosa. Itu diantara beberapa yang dilarang. Selanjutnya juga adalah hukum memakai kerangka kacamata atau jam tangan yang disepuh emas. Jamnya mah dari tembaga, dari besi, ya, dari biasa gitu, stainless, tapi disepuh pakai emas. Ya. Gimana hukumnya? Jika jam yang sudah warnanya kuning itu, yang udah disepuh emas, dibakar di atas api, tidak ada yang meleleh, maka sepuhannya tipis dan hukumnya diperbolehkan. Tapi seandainya nggak usah dibakar juga, Pak. Seandainya dibakar, kok ada yang netes dari emasnya, maka kadar emasnya tebal dan hukumnya menjadi haram. Ya, jadi boleh bapak-bapak pakai kerangka kacamata yang disepuh emas kuningan, hukumnya emas asli ya. Itu diperbolehkan asal kadarnya adalah raqiq atau tipis.
Selanjutnya masih mengenai pakaian, hukum menggunakan pakaian di bawah mata kaki khusus bagi laki-laki. Ya, banyak perdebatan dilarangnya perkara menurunkan sarung di bawah mata kaki. Boleh nggak sih sebenarnya? Maka yang jadi permasalahan, mahalus syahid intinya itu bukan sarung di atas mata kaki atau di bawah mata kaki. Patokannya bukan urusan mata kaki, sarungnya di atas apa di bawah. Patokannya adalah sombong apa tidak sombong. Ya. Maksudnya Nabi itu di bawah mata kaki itu apa? Kebiasaan orang-orang sombong, raja-raja yang jubahnya itu sampai esot begitu. Maka itu yang nggak boleh. Kenapa? Menunjukkan sombong. Sombongnya nggak boleh. Sombong pakaian Allah. Bahkan kalau pakai sarungnya setengah betis dan dia berlaku sombong, maka dia sombong karena sarung yang terlalu diangkatnya itu. Dan fikih mesin cuci, kalau nyuci pakai mesin cuci dipisah mana yang najis mana yang enggak. Kalau enggak mau dipisah enggak apa-apa, tapi pakaian dulu masuk baru dituang air. Jangan air dulu baru pakaian, itu salah. Mengenai kain kafan itu jika kain kafannya lebih dari 3 maka harus izin ahli waris. Kalau kain kafannya lebih dari 1, 2, 3, nambah lembar 2 dan 3 izin sama yang dihutangi. Dan kain kafan 1 lembar itu haknya Allah, sehingga harus 1 lembar dipakai, kecuali yang ihram laki-laki kepala tidak boleh ditutup, hanya sampai leher. Maka inilah pembahasan singkat kita mengenai pakaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa zawjina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka Tawwabur Rahim waj'alna syakirina ni'matika mudhinina 'alaiha qabiliha wa athmim 'alaina Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah khususan li syarifah Fadl binti Muhammad as-Sigaf Syarifah Nur Jannah binti Mahdal al-Habsyi Syarifah Nur Jannah binti Mahdal al-Habsyi Syarifah Fatimah binti Muhammad al-Jufri Habib Muhammad bin Ali al-Habsyi Sadaqul Habib Muhammad bin Muhammad Sadaqul Habib Muhammad bin Abdullah Sadaqul Habib Muhammad al-Jufri Wasara binti Jilani Anallah wasara binti Jilani Anallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa amwatina wa amwatikum أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.